Shalom adik-adik, perkenalkan nama kakak Kak Nanda, kakak dari STT SAPPI. Hari ini kakak akan memberikan renungan singkat buat adik-adik. Namun sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu kepada Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, pada saat ini anak-anakmu akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan berkati setiap kami, jadikan kami anak-anak Tuhan yang mau taat dan mendengarkan dengan baik. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, renungan kita pada saat ini yaitu perbedaan itu indah. Kita sangat bersyukur karena Tuhan sudah menciptakan dunia ini begitu sangat indah. Ada matahari, ada bulan, ada bintang, ada daratan, ada lautan, ada tumbuh-tumbuhan, apalagi ada segala jenis binatang, ada siang, ada malam, dan masih banyak lagi yang Tuhan ciptakan untuk kita. Meskipun semuanya berbeda, tetapi semuanya terlihat sangat indah. Nah, hari ini kakak rindu mengajak adik-adik untuk membuka Alkitabnya dari kitab Kejadian pasal 11 ayat 1 sampai 9. Kejadian 11 ayat 1 sampai 9. Kakak akan membacakannya buat adik-adik, dan adik-adik silakan menyimaknya di dalam Alkitabnya masing-masing. Kejadian 11 ayat 1 sampai 9, firman Tuhan, "Adapun seluruh bumi satu bahasa dan satu logatnya. Maka berangkatlah mereka ke sebelah timur menjumpai tanah datar di tanah Sinear, lalu menetaplah mereka di sana. Mereka berkata seorang kepada yang lain, 'Marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik.' Lalu batu itulah dipakai mereka sebagai batu dan tergala-gala sebagai tanah liat. Juga kata mereka, 'Marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Dan marilah kita cari nama, supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi.' Lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia itu. Dan ia berfirman, 'Mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang, apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Baiklah, kita turun dan mengacau balaukan di sana bahasa mereka, sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. Demikianlah mereka diserahkan Tuhan dari situ ke seluruh bumi, dan mereka berhenti mendirikan kota itu. Itulah sebabnya sampai sekarang nama kota itu disebut Babel, karena disitulah dikacau balaukan Tuhan bahasa seluruh bumi, dan dari situlah mereka diserahkan Tuhan ke seluruh bumi." Amin untuk kebenaran firman Tuhan. Adik-adik, firman Tuhan kita pada saat ini berbicara tentang apa? Tentang menara Babel. Jadi pada zaman dahulu hiduplah orang-orang di negeri Sinear. Jadi orang-orang pada saat itu hanya memiliki satu bahasa, yaitu bahasa manusia. Lalu pada suatu hari orang-orang ini ingin mendirikan sebuah menara yang sangat tinggi. Mengapa adik-adik? Karena mereka ingin nama mereka terkenal. Mereka juga ingin mereka tidak diserahkan ke seluruh bumi. Lalu untuk menyelesaikan menara itu, akhirnya mereka mulai membuat batu bata yang sangat banyak. Lalu mereka bekerja sama, mereka bergotong royong untuk mendirikan menara itu. Hari demi hari mereka kerjakan pekerjaan mereka. Akhirnya apa? Akhirnya menara itu sudah mau selesai. Tapi apa yang terjadi adik-adik? Tuhan melihat kota itu, tetapi Tuhan tidak menyukai apa yang mereka kerjakan. Kenapa? Karena mereka ketika mengerjakan menara itu, mereka hanya untuk mau dikenal, bukan untuk kemuliaan Tuhan. Akhirnya apa yang Tuhan perbuat atas mereka? Tuhan membuat bahasa mereka menjadi berbeda-beda dan mereka tersebar ke seluruh bumi. Nah, adik-adik, saat ini kita juga hidup dengan teman-teman yang berbeda-beda.
Ada teman kita yang mempunyai rambut keriting, ada teman kita yang mempunyai rambut lurus, rambut gelombang, ada yang kulitnya putih, ada yang kulitnya sawo matang, ada yang kulitnya hitam, ada yang tinggi, ada yang pendek, dan masih banyak lagi. Tetapi kita harus belajar menghargai dan menerima perbedaan itu. Kenapa adik-adik? Karena Tuhan Yesus sudah terlebih dahulu mati dan bangkit untuk menebus dosa kita. Tuhan Yesus begitu mengasihi kita. Tuhan Yesus sangat menyayangi kita. Meskipun kita berbeda-beda, tetapi Tuhan Yesus bisa menerima kita. Mengapa? Karena perbedaan kita gunakan untuk saling melengkapi dan untuk kemuliaan Tuhan. Untuk itu, kita sebagai anak-anak Tuhan, mari kita saling menghargai, mari kita saling menerima setiap perbedaan kita. Karena perbedaan itu indah. Untuk itu, mulai sekarang, ayo kita sama-sama berteman dengan siapa saja tanpa membeda-bedakan. Amin untuk kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita berdoa, kakak mengajak kita untuk menyanyikan satu pujian yang berkata, Yesus sayang semua. Sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Sayang papa, sayang mama, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu, dan sayang semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebenaran firman-Mu yang boleh kami dengarkan pada saat ini. Biarlah itu menjadikan kami sebagai anak-anak Tuhan yang semakin taat kepada-Mu ya Bapa. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Demikian renungan kita pada hari ini. Sampai jumpa di renungan berikutnya.